Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di mata kuliah Teknologi Web Service. Di pertemuan ketiga ini kita akan membahas tentang pemrograman berorientasi objek. Karena sebelumnya kalian pasti sudah belajar di mata kuliah web programming atau mobile programming ataupun PBO gitu ya, kalian tentang apa sih pemrograman berbasis objek ini atau object oriented programming, dan kalian pasti sudah mengenal. Tapi untuk sedikit mereview gitu ya, flashback otak kita supaya ngeh lagi tentang oh, PBO ini, maka saya akan mencoba sedikit menjelaskan bahwa kalau kita ngoding gitu ya, kalau kita ngoding kan ada dua cara yang bisa kita pakai. Yang pertama itu kita bikin coding secara terstruktur, di mana kita bisa membuat si codingnya itu berurutan nanti sistem eksekusinya. Jadi mulai line paling atas sampai line paling bawah. Itu yang artinya kita harus benar-benar membuat si codingnya itu tidak ancol-ancolan gitu, tidak acak-acakan. Gitu. Jadi misalkan kita, kalau dulu kalian mungkin belajar di C++, bikin untuk membuat mencetak hello world gitu ya, biasanya kan gitu ya. Di line paling atas kalian akan membuat library-nya kayak stdio gitu. Kemudian di bawahnya kalian mulai masuk ke main dan sebagainya. Nah, itu kan diurutkan secara terstruktur seperti itu. Nah, itu adalah coding yang terstruktur. Lalu ada lagi yang orientasi objek. Nah, yang mulai sekarang kita bermigrasi itu dari terstruktur ke orientasi objek yang sering kalian pakai juga mungkin di mata kuliah sebelumnya. Bukan mungkin ya, pasti iya. Itu dimana konsep OOP ini dia menggunakan kelas dan juga objek. Nah, seperti kita baca di sini, pemrograman berorientasi objek adalah cara pembuatan program atau programming paradigma gitu ya, dengan menggunakan konsep objek, di mana objek ini bisa memiliki data yang dikenal dengan atribut dan kode program dalam bentuk prosedur yang dikenal dengan metode. Nah, dalam teori pemrograman terdapat tiga prinsip yang melandasi pemrograman berorientasi objek, yaitu ada enkapsulasi, inheritance, dan polymorphism. Nah, kalau analoginya tentang apa itu objek, apa itu atribut, apa itu metode, ya seperti misalnya manusia. Manusia itu kan memiliki atribut. Kalau kalian lihat KTP ya, kalian lihat KTP atau kartu tanda penduduk kalian, di sana kan ada NIK, ada nama, ada tanggal lahir, alamat, dan lain sebagainya. Nah, itu dinamakan dengan atribut. Objeknya apa? Ya objeknya kalian, manusia. Gitu. Lalu metodenya apa? Nah, metodenya atau prosedurnya itu ya yang sering kita lakukan sehari-hari gitu. Manusia kelakuannya apa sih? Manusia mungkin makan atau belajar, ngoding. Nah, itu adalah metodenya. Jadi properties itu adalah atribut, itu adalah sesuatu atau informasi yang menempel di diri kita tuh, kayak nama, tinggi badan, berat badan, uh, tanggal lahir gitu ya. Kalau metode itu atau prosedur itu adalah kelakuan atau sikap yang sering kita lakukan sehari-hari, kayak makan, minum, sekolah, coding. Itu adalah prosedur. Jadi uliknya di sana aja tuh kalau PBU ya. Jadi objek, kemudian atribut, lalu metode objek, atribut, mode objek, atribut, mode. Nah, kalau PSBU pasti lingkupnya ada di sana. Kalau kalian bikin objek, nanti di dalam objek itu pasti ada yang namanya atribut, juga ada yang dinamakan dengan metode. Nah, itu dinamakan dengan uh, object oriented programming. Nah, tadi kan dikatakan bahwa di sini itu OOP itu fokusnya ketiga ya, tiga hal. Yang pertama enkapsulasi, lalu inheritance, dan juga polymorphism. Nah, nanti kita bahas di berdasarkan ini ya, modul ini. Nah, di sini juga di modul teman-teman juga pasti ada ya. Yang pertama itu apa itu objek? Objek itu banyak nih pengertiannya. Adalah representasi sebuah entitas. Jadi objek itu adalah sebuah entitas. Manusia, bil, itu entitas. Perusahaan, nama gitu ya. Yang memiliki makna tertentu
yang menjadi perhatian si pandang. Segala sesuatu yang ada di dunia adalah objek, seperti manusia, bunga, hewan, mobil, meja, kursi, sepeda, kereta, pesawat terbang. Lalu sistem terdiri dari objek. Setiap sistem terdiri dari objek-objek. Maksudnya sistem itu pasti ada objek-objek yang di dalamnya. Lalu evaluasi dan pengembangan sistem disebabkan oleh interaksi antara objek-objek di dalam atau di luar sistem. Nah, interaksi di dalam sebuah sistem, misalnya sistem kuliah, kalian kan banyak ya objeknya, misalkan ada mahasiswa, lalu ada mata kuliah, nilai. Itu kan mereka saling saling berinteraksi. Lalu terbentuklah sebuah sistem di dalamnya. Seperti itu. Kemudian yang kedua dan yang namanya kelas. Kelas itu adalah template untuk membuat objek yang merupakan prototype atau blueprint yang mendefinisikan variabel dan metode secara umum. Objek instan merupakan hasil instan dari suatu kelas. Proses pembentukan dari objek suatu kelas disebut dengan instantiation. Analogi hubungan antara kelas dan objek seperti di bawah ini. Satu template ini adalah kelasnya, lalu ini adalah instannya, wujud nyatanya atau objeknya. Atau analoginya kalian sering melihat blueprint. Kalian sering melihat blueprint ya. Blueprint itu kayak kalau kalian pergi ke taman kota gitu ya. Atau misalkan sebuah bangunan itu kan suka ada bangunan-bangunan kecil di depan dipang-pang gitu, kayak apa ya? Kayak miniatur gitu. Itu kan ada, kita bisa ngelihat di sana ada bangunannya, kemudian ada tamannya, lalu ada segala jenis di lingkup bangunan tersebut. Nah, itu dinamakan dengan blueprint. Atau misalkan kalau rumah itu ada sketsa rumahnya gitu ya. Ada di mana ini rumah, ini ruang tamu, ini kamar, ini WC, ini dapur gitu. Nah, itu dinamakan dengan blueprint. Nah, itu kalau dalam OOP dinamakan dengan kelas. Lalu kayak objek ruang tamu, kamar, dapur, nah itu dinamakan dengan objeknya. Itu analoginya seperti itu. Tentang kelas dan juga objek. Lalu yang ketiga, atribut dan metode. Atribut adalah data yang membedakan antara objek satu dengan yang lainnya. Seperti tadi, misalkan atribut mobil. Atribut mobil. Itu ada manufaktur, lalu model mobil, warna mobil, jumlah pintu, ukuran engine gitu ya, kecepatan dan lain-lain. Nah, itu adalah atribut dari mobil. Kemudian misalkan atribut motor, pasti beda lagi manufakturnya apa, modelnya apa, warnanya apa, jumlah pintunya apa. Atribut ini dia yang membedakan antara objek satu dengan objek yang lainnya. Itu dibedakan dengan atribut. Kemudian dalam kelas, atribut disebut dengan variabel. Kalau dalam kelas misalkan ada variabel, itu dinamakan dengan atributnya. Variabel kan beda-beda juga ya di setiap, maksudnya memiliki nilai yang berbeda. Lalu ada instant variable adalah atribut untuk setiap objek dari kelas yang sama. Tiap objek mempunyai dan menyimpan nilai atributnya sendiri. Tiap objek pasti punya nilai atributnya masing-masing. Gitu. Jadi objek nggak ngambil atribut dari objek lain, tapi dia harus memiliki atributnya yang memiliki nilainya masing-masing. Nah, semua objek dari kelas yang sama mempunyai hanya satu nilai value yang sama. Gitu. Tingkah laku atau behavior, prosedur, sama aja, adalah hal-hal yang bisa dilakukan objek dari suatu kelas. Behavior dapat digunakan untuk mengubah nilai atribut suatu objek, menerima informasi dari objek lain, mengirim informasi ke objek lain untuk melakukan suatu task atau tugas. Dalam kelas, behavior disebut dengan metode atau metode kelakuan gitu ya, apa yang bisa dilakukan oleh kelas tersebut. Itu dinamakan dengan metode kalau dalam kelas. Nah, metode adalah serangkaian statement dalam suatu kelas yang menghandle suatu tugas tertentu. Gitu. Jadi, misalkan ada kelas manusia, nanti ada atributnya, misalkan makan. Lalu nanti ada metodenya ada atributnya, misalkan nama. Terus ada metodenya, misalkan metodenya adalah makan. Berarti di dalam kelas itu ada sebuah statement yang dapat menghandle tugas, yaitu tugasnya makan, misalkan seperti tadi. Nah, cara objek berkomunikasi dengan objek lainnya adalah menggunakan metode. Nah,
Pada pertemuan kali ini kita akan menggunakan salah satu bahasa pemrograman, yaitu Dart. Itu biasanya kalau kalian install di Visual Studio, itu kalian install Flutter pasti otomatis sama Dart-nya gitu ya. Dart ini adalah salah satu bahasa pemrograman yang diciptakan tahun 2011, kalau nggak salah ya, 2011. Itu fokusnya untuk membangun UI atau User Interface, artinya untuk front-end sebuah website. Pertamanya dibuat seperti itu, tapi bisa juga kalian gunakan untuk membangun sebuah server atau backend-nya juga gitu. Cuman spesifik tugasnya biasanya digunakan atau yang lebih umumnya biasa digunakan untuk membuat sebuah front-end dari website ataupun mobile gitu. Nah, si Dart ini ya. Nah, kalian bisa menginstal Dart ini menggunakan text editor Visual Studio Code. Nah, kalau kalian yang sudah menginstal Visual Studio Code-nya, dan harusnya sudah, karena kalian pernah belajar, dan kalau yang belum, silahkan kalian download dulu Visual Studio Code-nya ya. Mungkin banyak di Google juga, atau kalian bisa minta lah ke teman-teman kalian yang sudah menginstal sebelumnya Visual Studio Code, kemudian kalian bisa menginstal Dart di dalamnya. Nah, caranya bagaimana? Kalau misalkan kalian sudah menginstal Visual Studio-nya gitu ya, kalian sudah menginstal Visual Studio, kemudian kalian ingin menginstal extension Dart. Kalian di sebelah kiri ini, di sebelah sini ada yang namanya extension, paling bawah nih. Kalian tinggal diklik extensionnya. Nah, kemudian di sini nih, kalian tinggal ditulis saja Dart, D-A-R-T. Nah, nanti akan muncul extension yang kita tulis di sini atau Dart. Cuman pastikan kalian harus terhubung dengan internet ya, karena ini untuk install ini dia secara online. Jadi kalau ingin menginstal kayak gini, kalian harus terhubung dulu dengan internet. Pastikan terhubung dulu dengan internet, jangan sampai nanti kalian nggak terhubung ke internet, buka Visual Studio-nya, kalian tulis di sini Dart, tapi nggak muncul karena tidak terhubung ke internet. Terus kalian bertanya, bis kalian sudah semester 5 sekarang. Dart, lalu nanti kalian tinggal diklik install aja gitu ya. Klik Dart-nya, lalu nanti tinggal diklik install saja, karena di sini saya sudah menginstal Dart sebelumnya. Jadi saya sudah ada Dart-nya di sini. Nah, bagi yang sudah, untuk mengecek apakah sudah ada atau belum Dart-nya, kalian tinggal masuk ke view, lalu command palette. Nah, kalian tinggal tulis saja di sini DART. Nanti akan muncul extension Dart di dalam sini. Gitu ya. Nah, sini kan saya sudah ada ya, Dart New Project. Artinya saya sudah bisa menggunakan Dart ini. Oke. Seperti itu untuk memulai Dart. Oke, kita coba langsung saja ya. Berdasarkan best practice dari modul yang di pertemuan ketiga ini, kita coba untuk memulai OOP di Dart ini. Oke, saya asumsikan bahwa kalian sudah menginstal Visual Studio dan sudah menginstal Dart-nya. Kalau yang belum, silahkan kalian bisa pause dulu video ini, kemudian nanti kalian install Visual Studio Code-nya dan juga Dart-nya. Ini yang sudah, mari kita lanjutkan materinya. Seperti yang tadi, kalian masuk ke view, command palette, kemudian tulis Dart, lalu kita bikin sebuah project baru. Klik New Project. Oke, nah nanti akan muncul Dart template yang bisa dipilih. Kita pilih yang console application. Pilih yang ini. Kemudian kalian bisa simpan si project-nya nanti di folder yang kalian inginkan. Itu ya. Jadi kalian pilih di mana si project Dart ini akan kalian simpan. Saya akan simpan di folder TWS, lalu di sini ada project TWS gitu ya. Atau kalian bisa mengikuti yang di modul, terserah. Pokoknya ini adalah di mana project kalian akan disimpan.
select folder to create the project in. Kemudian kalian tuliskan nama projectnya apa, gitu ya. Nama projectnya di sini saya akan menuliskan OOP_DART. Semuanya pakai huruf kecil ya, karena di Dart ini ada apa ya namanya? Di Dart ini biasanya untuk penamaan ataupun apapun itu gitu, biasanya mereka menggunakan huruf-huruf kecil, jadi nggak bisa pakai huruf besar. Kalau huruf besar nanti akan merah seperti ini. Tidak boleh menggunakan lowercase atau huruf besar. Kalau sudah enter, kalian si PS Code-nya mengeksekusi klik seberapa lama ekspresinya ini akan dieksekusi ya tergantung dari spesifikasi laptop yang kalian miliki. Kalau misalkan nanti ada yang lama ya berarti dilihat lagi semakin cepat. Nah, ini adalah tampilan awal yang diberikan ya, yang dibuatkan oleh template dari Dart tadi. Kalian lihat di sebelah kiri, ini ada beberapa di Open Edit di sini ya, ada bin, ada lib, ada test. Ini adalah beberapa folder yang memang sudah dibuatkan oleh Dart ini. Jadi kalau kalian tadi kan menyimpan di folder tertentu ya untuk menyimpan project ini. Jadi kalau kalian lihat lagi ke projectnya, nih tadi kan saya simpannya di project TWS. Nah awalnya di project TWS ini tidak ada folder OP_Dart. Karena tadi saya bikin project Dart ini, kemudian saya simpan di project TWS, maka akan otomatis dibuatkan folder OP_Dart. Dan ketika saya buka si folder yang ini, maka di dalamnya juga akan ada beberapa folder dan juga file. Kenapa ada ini? Karena tadi kita sudah meng-create atau membuat project Dart berdasarkan template yang ada di VS Code yang tadi. Itu maka akan muncul seperti ini. Nah, kita lihat lagi di sini ada folder bin dan akan bekerja di kedua folder ini. Gitu ya. Kalau sekarang kita lihat, biasanya nanti di OOP_Dart di folder lib ini kita akan membuat kelasnya gitu ya. Biasanya kalau di bin ini nanti akan kita buat atau bikin coding untuk mainnya kalau di bin. Gitu. Nah, ini adalah tampilan atau otomatis editor kita nih dari si Dartnya. Dan kita dengan play without the bug atau gitu ya. Kita coba run without the bug, nanti akan muncul seperti ini ya, hello world 42 tanda seru accepted. Nah, ini dari mana? Ini dari sini karena kan si Dartnya ini sudah membuat coding seperti ini ya. Void main print hello world, artinya dia akan mengeluarkan atau menampilkan hello world. Kemudian di sini juga ada perintah lagi untuk menjalankan OOP_Dart calculate. Nah, calculate ini dari mana? Dia dapat dari ini nih, file OOP_Dart. Di sini kan ada rumus untuk menghitung 6 kali 7 ya. Maka 6 kali 7 kan hasilnya program Dart code ini.